Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudaning Astuti, saya dari Moyudan. Saya diundang ke PKBM Mandiri untuk mendampingi para peserta dalam pelatihan tata boga. Menunya jajan pasar. Ada 8 menu untuk hari pertama tanggal 22 April. Menunya adalah cara bikang, lapis, wingko, talam ubi. Kemudian yang hari ini tanggal 23 kita membuat bolu kukus lapis, bakpia uler, tahu ayu, dan samosa. Selama 2 hari ini para peserta antusias. Meskipun mereka pemula, tapi mereka tidak mengalami kendala yang berarti. Mereka bisa mengikuti instruksi sesuai resep, bisa membuat produk dengan baik, dan bisa menghasilkan produk yang layak jual. Jadi meskipun pemula, mereka tidak terlalu kesulitan dalam mengikuti instruksi yang kami arahkan. Ya, ini adalah atas requestnya dari PKBM untuk menu jajan pasar. Jadi saya menawarkan sekitar 20 menu, kemudian dipilih menu mana saja yang sekiranya dikehendaki untuk dipraktekkan. Peserta ada 13 orang dibagi menjadi 4 kelompok. Hari pertama mereka memasak satu kelompok satu jenis kue. Hari kedua demikian juga. Para peserta ketika dalam proses pembuatan produk, mereka saya dampingi. Jadi ketika mau menimbang atau mau mempersiapkan bahan, karena sebelumnya resepnya sudah kami bahas sebelumnya, jadi mereka tidak terlalu bingung. Jadi mereka sudah tahu berapa gram yang akan dibutuhkan untuk produk yang akan mereka praktekkan. Jadi saya hanya mendampingi untuk memastikan apakah bahan itu sudah sesuai dengan takaran atau belum. Prospeknya sangat bagus, jadi mereka itu potensial dan nampaknya mereka sangat berminat gitu. Jadi ketika kami sampaikan beberapa materi ini, nampaknya itu tidak sulit untuk mereka terima dan tidak sulit untuk mereka praktekkan kembali di rumah. Sebenarnya kemampuan itu pertama paling enggak bisa memahami instruksi di resep. Yang kedua, mereka bisa memanfaatkan potensi bahan yang ada di sekitar mereka. Kemudian yang ketiga, mereka bisa melihat peluang dengan membuat produk minimal untuk acara sendiri, kemudian ditawarkan ke lingkungan sekitarnya. Hari ini aku mendapat bagian untuk masak samosa. Menurutku yang baru pertama kali masak samosa agak susah, tapi masih bisa diantisipasi dan diberi pengarahan oleh tutornya. Teman-teman juga sangat antusias karena ini mungkin ada yang baru pertama kali melakukan latihan tata boga ini. Saya mengikuti program pelatihan tata boga selama 2 hari ini. Kelompok saya membuat kue lapis pelangi dan samosa. Kalau saya membuat singkong dadu dan bakpia ulir. Kalau yang kemarin kita memasak cara bikang, terus kebetulan cara bikangnya itu cetakannya tidak sesuai dengan kriteria, jadi kita antisipasi buat diganti resep lapis. Jadi kita tidak membuang bahan yang tidak bisa digunakan, tapi kita menambah santan, jadi membuat lapis untuk ganti menu cara bikang. Sulitnya karena awalnya mau bikin karabikang, tapi karena cetakannya itu kurang tebal, jadinya diganti jadi kue lapis pelangi. Nah, terus kalau misalnya bikin kue lapis pelangi itu membutuhkan waktu yang sangat lama, jadi harus sabar. Iya, lumayan susah. Jadi, tapi ibunya sudah bantuin kita dan ngasih tahu gitu.
selama proses memasak kita untuk diskusi cukup baik dan kita berbagi tugas, jadi pekerjaan pun cepat selesai dan hasilnya memuaskan, cukup memuaskan. Makannya. Pembuatannya juga seru banget karena kita sambil belajar dan mendapatkan ilmu juga. Mau dipraktekkan. Di rumah. Insya Allah. Lebih banyak pelatihan-pelatihan lagi agar nanti setelah keluar dari sini bisa mendapatkan lebih banyak ilmu. Harapan saya dan teman-teman semoga setelah ini kita bisa membuat produk sendiri dan bisa untuk jualan. Jadi kita setelah lulus dari sini mungkin ada keterampilan untuk bekerja di luar tanpa harus ikut orang. Ya, harapan saya mereka bisa memiliki keterampilan memasak atau membuat kue-kue sehingga ketika mereka memiliki acara di rumah mereka tidak terlalu harus membeli keluar dan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk membeli suguhan bagi tamu. Jadi mereka sebagian bisa membuat sendiri, bahkan mereka bisa menjual untuk meningkatkan pendapatan mereka.